Saya hormati Bapak dan adik-adik dan rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi kesehatan, panjang umur sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan tilawah dan sari tilawah. Ketiga, salawat Maulid Nabi. Keempat, sambutan Kepala SMP Negeri 11 Jember. Kelima, materi dan tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup dan doa. Hadirin sekalian, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita buka acara kali ini dengan bacaan bersama-sama. Bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan tilawah dan sari tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Telat. Total lihat. Ya, aku tidak kenal. Habis ini ya. Masih kita meeting.
Potong enak. Kagak, gak usah. Mute. Rame-rame, Bu. Iya nih. Ayo dimut. Menang. Menang lu. Pak di-mute iki acara iki. Halo. Diem, aku gak krungu. Allah akan memberi balasan. Kok gak ada suaranya? Yo menang lo. Menang. Kok gak ada suara? Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati, melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Maha benar Allah
dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pembacaan salawat Maulid Nabi. Kepada petugas dipersilakan. Dimohon untuk hadirin untuk berdiri. Ini nggak bisa, nggak bisa. Kita juga berdiri ya? Oh, ini ikutan berdiri apa? Kita boleh berdiri apa enggak, Bu? Enggak tahu. Duduk ai. Rasa. Diam semua. Tak mau diam semua sih. Mute semua tuh. Wala ilaha illallah. Alaihi wasallam.
Nabi kalam ya Rasul Mute, weh. Anda berdaya dibilangin. Gembok. Rasul salam Allah. Mute, weh. Off mute, weh. Off mute. Jangan dinyalakan. Mute. Taruh. Apa yo? Off mute.
Mute weh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus banget. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala SMP Negeri 11 Jember kepada Bapak Dr. Handis Joko Wahyudiono SPD MPD. Persilakan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK yang saya banggakan adik-adik mahasiswa universitas namanya UIN Kas Jember yang saya cintai anak-anak semua siswa siswi SMP Negeri 11 Jember baik yang sekarang berada di sekolah maupun yang berada di rumah. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk melaksanakan
suaramu. Iki mak kono suarane iki. Bapak Ibu sekalian, serta anak-anak semua, pada hari ini kita sedang merayakan hari lahir junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Selasa 19 Oktober 2021. Acara ini diperangi oleh mahasiswa-mahasiswi UIN bersatu. UIN pun ada diperangi oleh mahasiswa dan mahasiswi Universitas Negeri Fakultas Ilmu Pendidikan. Maaf ya, saya ucapkan terima kasih atas jeripaya adik-adik mahasiswa-mahasiswi semua yang telah menyiapkan kegiatan ini dengan keadaan cukup bagus dengan waktu yang sangat singkat seperti ini. Saya kira sudah luar biasa. Saya atas nama Bapak Ibu mengucapkan terima kasih atas pelangganannya dan munculnya ini dengan dukungan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan dari saya adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu semua serta anak-anak OSIS barangkali ya itu mendapat imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masih banyak ya. Saya kira itu ya. Nanti kalau saya menyampaikan apa, siapa, bagaimana dan tujuan kita pada hari ini untuk melaksanakan kegiatan peringatan hari ini nanti nggak ada bedanya antara saya dengan yang memiliki tausiah. Saya kira itu kurang lebihnya. Mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Baik, memasuki acara ini yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Zainul Arifin. Kepada Muhammad Zainul Arifin dipersilakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon izin, saya harus revise karena kita acaranya hybrid offline dan online, sehingga saya harus masuk juga untuk mengupgrade suara saya supaya terdengar di teman-teman yang ada di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa sa'iril nabiyyin wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala maulana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa sa'iril nabiyyin wal mursalin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta dengan jajarannya, beserta Bapak Ibu Guru serta adik-adik dari perwakilan pengurus OSIS dan juga yang berkesempatan hadir
melalui virtual online pada Zoom yang telah disediakan oleh panitia. Kemudian yang saya hormati pula rekan dan rekan kita panitia baik dari Universitas Jember maupun dari UIN khas Jember. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan curahan rahmat beserta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul bermuajah bertatap muka walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19. Saya rasa ini tidak mengurangi rasa kita, rasa semangat kita, rasa kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mempertemukan kita, yang telah mempersatukan kita dalam tali persaudaraan, dalam tali kekeluargaan yang sama, yaitu agama Islam. Izinkanlah saya di sini menyampaikan beberapa materi dan saya mohon izin kepada Bapak Ibu guru sekalian karena saya berada di atas jenengan, saya mohon izin bukan untuk melangkahi jenengan atau tidak sopan saya mohon izin mohon maaf. Baik, yang pertama adalah tepat 14 abad yang lalu atau sekitar 1400-an yang lalu lahirlah manusia mulia. Saya menyebutnya Sayyidina Muhammad. Ada mungkin yang tanpa Sayyidina, cuma saya menjelaskan logikanya kenapa saya menggunakan Sayyidina. Ibarat kata saya memanggil Bapak Kepala Sekolah dengan sebutan Bapak Joko. Ketika saya menggunakan nama saja tanpa embel-embel Bapak, maka saya akan ditempelin seperti. Jadi pengibaratan logika tersebut saya juga melaksanakan mengaplikasikan kepada baginda Kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad. Ketika saya menggunakan nama Muhammad saja, saya rasa saya kurang sopan untuk menyebut beliau. Begitu. Saya juga mohon izin karena hafalan saya ini kurang begitu kuat sehingga nanti saya kemungkinan juga akan melihat materi yang sudah saya siapkan. Jadi kembali kepada yang pertama 14 abad tahun 1400 tahun yang lalu itu lahirlah manusia yang paling mulia yang sebelum lahir nurnya Nabi Muhammad SAW itu sudah ada di asli, tidak ada di asli. Bahkan sejak Nabi Adam itu ketika beliau sudah melakukan suatu kesalahan dosa sehingga beliau diturunkan ke muka bumi, salah satu penyebab pengampunan Allah Subhanahu wa taala adalah menyebut nama Nabi Muhammad kekasih Allah. Karena beliau sempat melihat nurnya Muhammad itu berada persis di samping nama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam kitab Al-Barzanji sebenarnya sudah dijelaskan ketika jenengan mungkin pernah atau sempat bersolat bersama alaihi salam itu merupakan salah satu karya dari Syekh almarhum almarhumullah Kiai Haji Ali Mansur. Beliau itu merupakan cucu daripada Kiai Haji Muhammad Siddiq Jember. Nah, itu menciptakan sebuah syair yaitu Sonet Badar yang mungkin dengan sering membacanya. Nanti mungkin kalau misal ada kesempatan nanti dibaca bareng-bareng sholat. Tapi di sini saya fokus materinya. Adik-adik dan Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Ketika Nabi itu lahir, saya sedikit bercerita.
bahwa ada beberapa peristiwa yang luar biasa. Jadi pada zaman dahulu di Mekah itu orang-orang semuanya ibadah berhala dan banyak sekali kemaksiatan yang ada pada saat itu. Tetapi ketika Siti Aminah, ya, ibu dari Kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad, itu melahirkan Kanjeng Nabi Muhammad, itu banyak peristiwa yang mungkin secara logika itu tidak masuk. Contohnya bulan terbelah. Jadi jangan bayangkan ya, kalau misalnya bulan terbelah, kalau pada zaman dahulu itu peristiwa yang menakjubkan. Kalau sekarang itu bisa dijelaskan secara sains. Benar begitu. Kalau zaman dulu itu peristiwa tersebut itu sangat-sangat menakjubkan dan hal yang luar biasa. Kemudian selain itu, ketika Siti Aminah mengeluarkan Rasulullah dari dalam rahimnya, maka keluar cahaya-cahaya yang itu menyorot beberapa istana-istana besar. Kemudian juga runtuhnya ya, kerajaan beberapa pilar atau semacam kalau misalnya gedung itu ada beberapa pilar itu runtuh. Runtuh karena kehadiran Rasulullah, saking bergetarnya Mekah pada saat itu. Bahkan Ka'bah disebutkan bergetar selama 3 hari dengan kehadiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebelum itu Siti Aminah kenapa ada Sitinya? Karena ada Siti Dati, sama kayak tadi. Siti Aminah itu bermimpi dari sejak tanggal 1 Rabiul Awal, kemudian 2 Rabiul Awal, 3, bermimpi terus sampai puncaknya bermimpi ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi beliau bertemu dan mengatakan kepada Siti Aminah, wahai Siti Aminah, berbahagialah engkau karena engkau akan melahirkan sesosok pemimpin manusia mulia, kekasih Allah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking mulianya. Tidak hanya itu. Jadi dulu pada di Mekah itu ada yang namanya kaum Majusi. Kaum Majusi itu mereka yang menyembah api. Jadi ada api abadi. Dulu juga sesuatu yang luar biasa. Sekarang bisa dijelaskan secara sains. Contohnya yang ada di Madura, ada api abadi. Nah, itu salah satu yang disembah oleh kaum Majusi. Nah, seketika itu sudah bertahun-tahun disembah, mati seketika. Apinya padam dengan kehadiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Setelah itu mungkin ada ya. Apa ada yang tahu nama anak dari Kanjeng Nabi Muhammad? Maka kalau kita tak kenal maka sayang gitu kan. Kalau kita mau sayang Nabi Muhammad berarti kita harus kenal siapakah Nabi Muhammad, siapakah anaknya, istri-istrinya berapa, namanya siapa. Itu hal yang paling simpel, sederhana, namun susah untuk diingat karena kita lebih berfokus kepada kegiatan-kegiatan kita secara duniawi. Jadi ada beberapa putra dan putri Rasulullah, nanti saya akan sebutkan. Tetapi yang tahu nanti bisa angkat tangan ya. Nanti bisa angkat tangan. Saya akan siapkan hadiah kalau memang tahu. Tapi jangan searching ya. Mungkin sekarang ada yang tahu berapa putra putri Nabi Muhammad? Jumlahnya saja, belum namanya. Angkat tangan. Boten enten iki. Saestu boten enten iki. Boten. Putranya ada 3, putrinya ada 4. Jadi totalnya 7. Itu ya. Jadi nama-namanya ada banyak. Namun yang mendapatkan umur panjang hanya Sayyidina Fatimah Az-Zahra. Nah, niku istrinya sinten niku? Sayyidina Fatimah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi kemudian itu kembali ke kita ya. Setelah Rasulullah itu lahir, kemudian beliau lahir sudah ditinggal sama siapa? Ayah handanya. Ya. Siapa ayahnya? Abdullah namanya. Ya, jadi Rasulullah lahir itu dengan keadaan yatim. Mungkin di sini ada yang yatim, jangan berkecil hati. Karena Rasulullah manusia paling sempurna, paling mulia itu lahir dalam keadaan yang yatim. Ya. Kemudian setelah beberapa waktu
ibunya juga meninggal. Bayangkan, Rasulullah masih kecil, itu ternyata bapak ibunya sudah boten-enten, sudah tidak ada. Gimana rasanya jenengan semuanya itu merasakan masa kecil yang begitu berat ya. Kemudian beliau harus ikut pamannya Abu Thalib, kemudian juga harus ikut kakeknya Abu Thalib. Ya, jadi dulu itu ketika lahir Rasulullah itu tidak langsung disusui sama ibunya, tetapi disusui oleh ibu persusuan. Kalau di Arab itu ada yang namanya, jika ada orang melahirkan itu disusui oleh orang lain. Nah, siapakah beliau? Halimatus Sa'diyah. Nah, jadi kecilnya beliau sudah luar biasa berat. Bahkan kecilnya beliau itu sudah menggembala domba atau kambing. Kalau sekarang kalian ke sawah gitu ya, wah gengsi dong ya. Ya, gengsi. Ya, lebih baik kita main Mobile Legends ya, ketimbang sawah. Itu masih Mobile Legends, belum lagi nanti ketemu Free Fire, waduh. Belum lagi ketemu PUBG, wah. Itu masih Rasulullah umur kecil 5-7 tahun itu sudah menggembala kambing. Kemudian menginjak remaja, beliau juga sudah ikut berdagang. Jadi Rasulullah itu berjualan. Nah, kalau di sini mungkin ada teman-teman yang all shop, yaitu mengikuti sunnah Kanjeng Nabi Muhammad. Tetapi pembahasan sunnah ini sangat luas nih. Tapi saya tidak sunnah wal jamaah itu luas pembahasannya. Tidak hanya sunnah secara yang dikatakan Nabi di dalam hadis, tetapi juga perilaku Nabi, bahkan ketetapan Nabi itu dikatakan dengan sunnah. Jadi setelah remaja kemudian berdagang, Rasulullah itu satu orangnya jujur dalam berdagang. Nah, ini mungkin ada ujian secara online. Nah, ini kejujuran sangat diperlukan adik-adik semua. Online karena saya juga merasakan ini, mbak-mbaknya, mas-masnya merasakan juga pembelajaran secara daring. Bagaimana ketika ada satu tugas, yang satu pinter selesai, yang lain pasti itu selesai. Dicek, sudah selesai belum? Sudah. Minta dong jawabannya. Nah, dicek. Satu selesai, semua tugas selesai. Itu pun adanya nggak mengerjakan. Jadi kan luar biasa ya. Nah, ini kita belajar dari satu sifat Nabi Muhammad, yaitu kejujuran. Nabi Muhammad itu berdagang saking jujurnya sampai beliau itu dipercaya oleh orang satu Mekah, satu kotanya itu percaya benar-benar jujur. Kalau sekarang ke pasar mungkin kita temui ada beberapa di bagian timbangannya, kemudian mungkin ada harganya yang terlalu jauh darinya, itu Rasulullah tidak seperti itu. Nah, kemudian setelah itu menginjak umur 25 tahun Rasulullah menikah dengan siapakah istri Rasulullah tersebut? Sayyidah Khadijah. Nah, jangan dikira ya Rasulullah itu miskin ya. Rasulullah itu kaya raya. Jadi salah satu kalau jenengan mengikuti sunnah Rasul ya harus kaya. Karena Rasulullah juga orangnya kaya. Ada yang mengatakan tangan di atas lebih baik tangan di bawah. Untuk tangan di atas itu harus punya uang. Lah kalau tangannya di atas tapi minta kan ngambil namanya. Jadi salah satu sunnah Rasul itu nggak cuma ada beberapa ibadah, tetapi juga kaya itu juga sunnah Rasul. Bahkan kalau sunnah Rasul semuanya dilakukan, jenengan kalau menikah di luar umur 25 itu bid'ah. Karena Rasulullah menikah umur 25. Jadi ada beberapa itu kamu udah bapak ini. Jadi ada beberapa yang memang sunnah itu menyesuaikan perkembangan zaman. Gitu ya. Jadi nggak semuanya kita pikir mentah-mentah gitu ya. Jadi sunnah itu harus benar-benar dicermati, didiskusikan dengan para alim ulama sehingga kita semua tidak mengambil secara mentah-mentah. Umur 25 kemudian beliau itu menikah dengan Sayyidina Khadijah. Ada yang mengatakan maharnya itu 400 juta, ada yang mengatakan 200, ada yang mengatakan pokoknya banyak lah ya. Intinya banyak. Satu kota dulu nggak ada mobil, nggak ada HP, nggak ada
pokoknya nggak ada teknologi. Unta itu kendaraan paling mahal zaman dahulu. Ibarat kata kalau sekarang itu Mercy gitu ya. Unta satu unta itu harga Mercy, banyak 200 unta. Berapa kayanya Rasulullah? Kaya. Ya, jadi Rasulullah itu jangan sembarangan. Nanti yang perempuan kalau misalnya mau dilamar sama yang laki-laki, saya maunya 200 Mercy. Aku yakin sampai dengan bapak dan nikah. Jadi begitu ya. Saking kayanya Rasulullah, beliau melamar itu dengan banyak sekali hartanya. Kemudian Khadijah itu ternyata kalau dalam satu perusahaan bosnya, jadi Rasulullah itu bekerja bersama Khadijah, dan karena Khadijah itu tahu Rasulullah itu orangnya jujur dalam bekerja, maka beliau bersedia untuk dinikahi Rasulullah, menikahkan. Nah, kemudian setelah itu dapat wahyu pertama kali Rasulullah umur berapa? Berapa? Pasnya berapa weh? 40. Bener lah. Ya, 40 tahun. Di mana pertama kali Rasulullah mendapatkan wahyu? Di Gua Hiro. Nah, saat itu Rasulullah sedang istilahnya itu berdiam diri ya, mencari satu ketenangan ke Gua Hiro. Hiro katanya. Hiro. Ke Gua Hiro. Ini saya juga sedikit sebenarnya. Dilihatin sama Pak Joko itu. Kemudian mendapatkan wahyu, bertemu dengan malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu besarnya. Siapa yang suka ya Naruto? Boruto. Tahu Susanoo? Susanoo tahu bukan? Yang besar itu Sasuke Wano itu, yang misalnya bayangkan malaikat itu sebesar itu, lebih besar daripada itu. Lawak terus. Ya makasih ya. Halo. Jadi sayangnya malaikat itu besarnya lebih besar dari Susanoo ya. Susanoo-nya Madara itu. Kalau dikepakkan itu bahkan mungkin di langit ini tertutup ya dengan Jibril. Nah, kalian bertemu dengan makhluk sebesar itu, bayangkan. Rasulullah pun menganga ya, sampai kaget. Ini siapa ya Allah? Tapi belum bilang ya Allah. Jadi kaget, sekaget-kagetnya sampai tidak bisa berkata apa-apa. Ya. Jadi di situ disuruh iqra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Pertama kali dalil Al-Qur'an yang turun di muka bumi yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Muhammad adalah disuruh membaca. Kalian di rumah satu hari membaca berapa buku ya? Jangan membaca status ya. Kalau membaca status saya ini berjam-jam. Karena ini Bapak juga seperti itu. Jadi hal yang pertama yang turun di bumi adalah disuruh baca. Artinya kita disuruh menuntut ilmu. Ya, hal yang pertama di dalam dunia kita harus menuntut ilmu. Bahkan Rasulullah SAW pernah mendiko bersabda, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu berarti bukan kita kuliah harus ke Cina, tidak. Cuma mengibaratkan bahwa kita harus mencari ilmu setinggi-tingginya. Boleh kita Jember ini ya, melampau. Karena Jember ini pun besar ya, besar dunia. Jadi intinya adalah kalian semua, mungkin ini umur saya sudah berapa atau 9? 9, wah sekarang habis ini SMA, sudah meloting, saya mau SMA di sini. Setelah itu saya mau SMA di sini, nggak cuma saya mau, tetapi saya masuk SMA 1 misalnya, atau SMA 2, itu susah minta Allah ya, minta ampun. Susah sekali, sehingga kalian harus mempersiapkan dari sekarang, harus belajar. Rasulullah itu pertama kali dapat wahyu disuruh membaca kok kalian bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan ya. Kemudian setelah itu ya Rasulullah dicuci, jadi dibelah. Jangan dibayangkan ya, karena ada beberapa peristiwa yang itu memang masuk di logika manusia, kita manusia biasa. Ada yang peristiwa yang itu memang di luar logika, tidak bisa dinalar. Contohnya saya contohkan. Misalnya zaman dulu peristiwa Isra Mi'raj itu dianggap sesuatu yang mustahil.
Ya, Isra Mi'raj itu dulu jangan dulu. Nggak mungkin Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke atas itu hanya ditempuh dalam 1 malam, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin sekali, dulu nggak ada pesawat. Tapi sekarang, ya, dengan adanya rumus dari Einstein EMC kuadrat kecepatan cahaya, mereka sudah mulai beriman karena burung itu makhluk dari cahaya. Burung itu makhluk cahaya sehingga kecepatannya itu kecepatan cahaya. Jadi enggak sudah masuk akal sekali kalau Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke atas itu hanya 1 malam karena kecepatan cahaya berapa juta kilometer per detik gitu kan oleh Einstein. Nah, ketika Einstein itu bilang semua percaya. Ketika Nabi bilang nggak ada yang percaya. Nah, jadi jangan dikira Nabi Muhammad SAW itu bodoh. Beliau ada satu peneliti yang meneliti beliau itu non muslim, meneliti bahkan orang yang paling cerdas itu nomor 1 adalah Nabi Muhammad SAW. Karena beliau itu tidak bisa membaca. Ya, disuruh membaca tapi tidak bisa membaca. Loh, kok bisa kok nggak bisa membaca? Berarti Rasulullah bodoh? Bukan. Kenapa Rasulullah dikasih apa ya? Ketidaklebihan gitu ya, dengan tidak membaca karena supaya orang-orang itu bahwa Rasulullah ini bukan pengarang. Beliau benar-benar mendapatkan wahyu. Kalau Rasulullah ini bisa membaca, mereka berpikir ulang, oh dia pasti nyarang sendiri. Di mana? Nah, karena Rasulullah yang membaca, mereka pasti berpikir ulang. Iya, Rasulullah nggak bisa membaca. Ini mana wahyu ini? Benar-benar dia langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu bukan suatu kekurangan, tetapi itu merupakan satu kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Kanjeng Nabi. Lanjut tadi ya, peristiwa tadi. Kemudian Rasulullah itu dibelah, maksudnya disucikan. Artinya itu disucikan. Ya, nggak pakai ini. Nggak pakai ini. Pokoknya disucikan. Setelah itu dikembalikan pulang Rasulullah berjalan menuju rumah sambil bergetar sama makhluk yang besar mereka. Dia berjalan bergetar, kemudian masuk di rumahnya. Beliau langsung sakit meriang badannya. Habis ketemu sama ya makhluk seperti itu. Kalau kalian mungkin ketemu pocong saja semaput ya. Ketemu pocong ya, masih pocong. Kemudian beliau itu berselingkuh. Ya, sehingga turunlah yaitu ayat Al-Qur'an yang berikutnya yaitu Mudassir apa Muzammil? Apa Al-Mudassir? Al-Mudassir. Wahai orang yang berselimut, kum fa'andir. Berdirilah. Ya jadi dalam Al-Qur'an itu bukan sesuatu yang cuma tulisan. Jadi Jadi dalam Al-Qur'an itu firman Allah itu benar-benar ada asbabun nuzul atau penyebab turunnya ayat Al-Qur'an itu. Kalau hadis ada asbabun urut penyebab turunnya hadis. Kalau Al-Qur'an kalian harus membaca. Enggak cuma membaca secara bahasa Arab, tetapi itu cerita. Coba kalian buka surat Abasa, itu cerita. Bagaimana nanti kalian itu hari kiamat antara wasohibatihi wabani ya, wahi itu kan, itu kalian dengan saudara kalian itu seakan-akan kalian nggak kenal karena saking paniknya hari kiamat itu nanti seperti apa. Nah itu perlu dibaca. Itu cerita yang bukan perang. Itu langsung dari Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita bahas apa sih? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dan seterusnya itu merupakan sebuah cerita. Bahkan Al-Kahfi itu juga cerita. Jadi mungkin ada guru-guru agama di sini itu cerita tentang sahabat yang waktu itu terkurung di dalam satu gua. Nah itu bukan cerita ngarang, tetapi ada di dalam Al-Qur'an. Nah itu kalian harus sesekali jangan hanya membaca novel, tetapi juga membaca Al-Qur'an. Bukan berarti saya di sini melarang untuk membaca novel, tidak. Tetapi antara Al-Qur'an dengan duniawi itu harus balance. Tidak boleh ada sesuatu yang ditinggalkan. Kalau kita fokus ngaji saja, kita tidak menuntut ilmu yang umum, maka juga kita menjadi seorang Islam yang bodoh. Contoh ya, misalnya gini. Umat Islam yang pinter, yang gelarnya sampai profesor katakan,
itu bisa mempengaruhi banyak orang untuk masuk Islam. Sedangkan orang Islam yang tidak berpendidikan maka tidak akan terlihat di masyarakat. Jadi kamu harus menuntut ilmu secara ilmu yang umum. Di sini kan saya matematika. Kemarin sempat mungkin diragukan, matematikanya dari matematika ini, backgroundnya sains UI ini, report gitu. Tapi insya Allah saya sudah mengenyam pendidikan pondok pesantren 6 tahun. Jadi 6 tahun saya mondok sehingga saya kuliah, alhamdulillah masuk dalam satu organisasi yang Islam besar. Artinya seperti ini, adik-adik semua, kalian nanti berpendidikanlah yang tinggi tapi tidak melupakan agama Islam. Karena agama Islam itu bekal kita, ya satu-satunya yang bisa memasukkan kita dalam surga ya melalui agama Islam. Ya, kemudian nanti setelah itu banyak peristiwa yang dialami Rasulullah. Jadi setelah mendapatkan wahyu, beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu. Karena begini logikanya, misalnya dengan semua Islam, kemudian saya ternyata semedi gitu ya di Gunung Semeru gitu. Ketemu sama Susano ya. Kemudian saya diberikan wahyu. Kemudian saya pulang ke rumah. Lalu saya bilang ke jenengan, ada Tuhan yang Tuhan kita semua yang benar, Tuhan kalian salah. Saya ditepelin sama jenengan semua kan. Kamu siapa? Saya sudah beriman dari dulu. Kamu bawa ajaran yang baru, tiba-tiba seperti itu pasti ditepelin ya. Jadi Rasulullah itu secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu. Nah, itu dari sahabat-sahabat, dari keluarga, bahkan dari keluarga saja menolak ya. Ada yang menolak gitu. Siapa salah satunya? Abu Lahab. Sampai diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Lahab. Tabbat yadah itu diabadikan karena ya termasuk salah satu saudara Nabi Muhammad yang itu tidak mengimani Allah sampai akhir hayatnya. Tetapi ada kemuliaan yang diberikan. Ya, ada. Kalau kita konsekuensi, misalnya kita dapat sanksi, itu ada suspend atau apa namanya? Keringanan. Nah, Abu Lahab itu dapat keringanan. Kenapa keringanan? Setiap hari Senin, ya, Abu Lahab itu dibebaskan sisa kubur, sisa neraka. Kenapa? Kenapa kok dibebaskan? Karena beliau pada saat Rasulullah, Kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad SAW itu lahir tepat hari Senin, itu bahagianya Masya Allah. Jadi karena bahagia Rasulullah itu lahir ke dunia, Abu Lahab itu punya ponakannya. Jadi ya Allah saya punya ponakan, diumumkan ke masyarakat. Jadi saya punya ini namanya Muhammad gitu kan. Nggak tahu kalau nantinya itu bisa musuhnya gitu kan. Saking bahagianya itu khusus dari itu beliau jangan jawab beliau ya pulang ya. Dia itu mendapatkan keringanan hari Senin khusus nggak disiksa. Lalu kita mana dalilnya merayakan Maulid Nabi Muhammad? Lu nggak perlu dalil, Abu Lahab saja suka saja itu senangnya Masya Allah itu dibebaskan, apalagi kita. Wes caranya gini ya. Pengibaratan lagi. Kalau orang-orang berpendidikan itu kalau nggak diibaratkan itu kayaknya kurang sadar ya. Saya ibaratkan seperti ini. Mungkin bapak ibu punya anak, anaknya ulang tahun, dirayakan, anaknya lahir, tangan ya. Sampai mungkin dengan abang ya, dengan safar, dengan abang ke masyarakat. Itu anak biasa ya. Anaknya jenengan yang bukan manusia mulia gitu ya. Yang bukan manusia sempurna, yang bukan kekasih Allah itu jenengan bahagianya Masya Allah. Tapi dengan kelahiran manusia yang paling mulia di muka bumi, kok ya seneng niku nopo. Nah, niku sudah menjadikan dalil kita. Jadi rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW itu ya Allahumma sholli ala Muhammad. Kurang seperti itu ya tadi. Kurang bau itu ya. Saya lanjutkan ya. Jadi dalil maulid itu sangat-sangat simpel, sangat-sangat simpel. Dan di dalam maulid acaranya ya seperti ini, ada tilawah, ada sholawatan bersama, ada penyampaian materi. Ya, jadi acara dalam peringatan Maulid Nabi itu sepenuhnya ada dalam ajaran agama Islam. Jadi ya itu tadi. Saya lanjutnya. Kemudian secara sembunyi-sembunyi beliau itu menyampaikan dakwahnya. Jadi melalui sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dijuluki Abu Bakar As-Siddiq? Dari manakah julukan itu? Karena beliau itu merupakan salah satu yang ketika
Nabi Muhammad itu ngendiko, beliau langsung percaya. Pokoknya Muhammad yang bilang, saya percaya. Nah itu Abu Bakar Siddiq. Bahkan peristiwa Isra Mi'raj saja, Abu Bakar nggak perlu tanya bahwa Rasulullah itu sudah menceritakan itu kepada seluruh sahabat. Abu Bakar nomor satu, saya percaya. Karena Rasulullah ini, nah itu makanya ada gelar As-Siddiq, ya As-Siddiq. Nah itu gelarnya khusus untuk Abu Bakar. Kemudian secara sembunyi-sembunyi, kemudian banyak sekali sudah dapat operasi lah istilahnya ya, dapat 2 orang, 3 orang. Kalau di sini itu PPDB gitu ya, PPDB yang daftar itu 100 orang gitu ya. Nah itu mulai terdengar oleh masyarakat Mekah. Akhirnya banyak sekali yang marah. Salah satunya ya Abu Lahab ini sampai luar biasa ya membencinya Rasulullah. Nah itu Rasulullah sampai terusir dari kota Mekah karena yaitu dakwahnya itu sudah terlihat, sudah banyak yang mengikuti. Kemudian Rasulullah diusir. Bayangkan kalian lahir di kota Jember. Di Jember kalian diusir dari keluarganya sampean. Sampean sana merantau ke Pasuruan gitu ya. Pasuruan itu kota saya perkenalkan. Jadi merantau ke Pasuruan, nggak usah ibu bapak, nggak usah paman, nggak usah ini, pokoknya sana diusir dari Jember. Wah, gimana rasanya? Wah, lelah sekali. Ya. Ku menangis gitu. Ada misalnya kalau sekarang. Jadi diusir, akhirnya Rasulullah sama para sahabat itu menangis. Peristiwa hijrah ini, nah ini peristiwa hijrah ini yang juga melahirkan tahun ini. Ini adalah tahun 1443 Hijriah. Tahun pertama 1 Hijriah itu ditandai oleh peristiwa hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah di sana Rasulullah ternyata di Madinah itu banyak juga yang beriman juga. Dari cerita-cerita ya, dari bisikan-bisikan tangga itu ternyata sudah sampai ke Madinah. Nah, itu disambut Rasulullah. Ini kayak enaknya kalau misalnya ada teman-teman saya itu tolak gitu. Jadi pakai bait-bait syair yang ada di Al-Barjanji juga ini. Min saniyatil wada wajib syukru alaina madalilahina. Satu kali lagi bareng-bareng. Ternyata suara saya nggak buruk-buruk amat. Alhamdulillah. Nanti kalau perlu diundang lagi nggak apa-apa. Bercanda gitu. Bercanda. Jadi disambut oleh para sahabat yang ada di Madinah. Wah. Dan di situ apa hal pertama yang dilakukan oleh Rasulullah di kota Madinah? Mencari pasar. Nah, karena ekonomi itu sangat penting. Jadi Rasulullah itu mencari, ya para sahabat itu mencari ya dicarikan saudara dulu. Kayak, siapa ini yang mau sama Mbak Nindi misalnya, perempuan tadi, hanya lagi. Oh iya saya ini mau istilahnya satu rumah gitu. Karena kan dari Mekah kan banyak, nggak punya rumah semua ke Madinah, jadi disaudarakan semuanya. Nah ini kalian juga satu saudara semuanya dari saudaranya Nabi Adam gitu ya. Jadi saya nggak lahir sama saya beda ibu gitu. Iya tapi beda bapak sama ibu yang dari atas ini. Siti Hawa sama Nabi Adam. Nah itu disaudarakan kemudian dicarikan pasar di situ membangun perekonomian. Nah itu yang saya katakan tadi bahwa harus punya cita-cita menjadi kaya. Meskipun saya tidak menjadi kaya. Tapi siapa tahu dari saya bilang begini, saya langsung turun. Wah, uang jatuh. Pesawat. Minta uangnya itu zaman dulu. Jadi pertama yaitu membangun pasar, kemudian berdagang, membangun berdagang. Juga di sana itu nggak cuma ada Muslim. Ini saya kasih tahu bahwa zaman dulu itu di Madinah itu hidupnya Rasulullah nggak cuma sama orang
Islam saja, nggak cuma Muslim, tapi di sana ada orang Yahudi juga di sana. Tetapi nggak langsung diusir orang Yahudi, kamu kafir, keluar kamu dari enggak seperti itu. Ada yang namanya piagam Madinah. Jadi didiskusikan dulu, sepakat. Nah, itu namanya toleransi. Satu, kita belajar masalah kejujuran. Yang kedua, kita belajar masalah toleransi dari Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sama teman tulisannya, Pak, saya punya teman yang non-muslim. Dia udah apa? Kenapa sama non-muslim? Nggak ada masalah. Selama kita sama-sama manusia. Ada yang lebih besar dari ukhuwah Islamiyah, yaitu ukhuwah apa? Nggak ada yang tahu. Ya, benar sekali ya. Jadi ada yang lebih besar dari persaudaraan Muslim. Ya, tapi yaitu persaudaraan sesama manusia. Jadi kita saudara sama Muslim, tapi ada yang lebih penting yaitu kita saudara sama manusia. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Hubungan kita sama Allah sama hubungan kita manusia. Hubungan sama manusia tidak membedakan yang namanya kepercayaan. Harus kita baik semuanya. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh kita baik kepada semua orang, bukan menyuruh kita kepada baik sama muslim saja. Ya. Jadi khairun nas anfa'uhum lin nas, katanya Kanjeng Nabi. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi manusia lain, bukan sebaik-baiknya muslim. Ya, bukan sebaik-baiknya khairul muslimin, bukan. Tapi pakai kata khairun nas. Nas itu manusia. Artinya tidak memandang agama di situ. Kita harus bermanfaat untuk semua orang. Paham ya? Jadi ketika dengan di SMP 11 ada temannya yang muslim, ya bertemanlah seperti biasa. Nggak usah saling gontok-gontokan. Ya biasa. Ya, jadi seperti itu ya. Toleransi yang kedua. Ini waktunya berapa ini durasinya ini? Lama lagi. Oh, masih lama ini. Saya sudah. Wow, ternyata sudah. Padahal saya ini masih sejam lagi. Tapi karena mungkin biaya untuk undang saya itu mahal, jadi. Jadi ya nanti kita akan sambung penyampaian materi kalau ingin cerita-cerita. Padahal saya mau cerita Habib Umar ini namanya, bukan Habib Umar bin Habib ya, tapi Habib Umar yang lain tentang masalah sombong. Sedikit aja ya Pak. Boleh ya? Kalau nggak boleh saya hentikan ya. Jadi tentang kesombongan. Jadi kita belajar dari Habib Umar. Habib Umar itu disuruh sama gurunya. Disuruh sama gurunya mencari manusia yang lebih buruk daripada dirinya, bukan lebih baik. Dia jadi disuruh gurunya untuk mencari orang mana yang lebih buruk dari kamu. Silakan cari. Mengembala lah beliau. Berjalan ya. Mendaki gunung, melewati akhirnya. Berjalan lah beliau. Berjalan kemudian bertemu sama orang. Kira-kira berapa jam? Sudah tua. Ya. Jadi beliau merasa bahwa saya lebih baik daripada kakek-kakek ini. Kenapa? Saya lebih kuat. Kakek-kakek ini sudah tua renta. Tetapi beliau kemudian mikir ulang. Belum tentu. Siapa tahu ibadahnya beliau jauh lebih banyak daripada saya karena usianya lebih banyak. Saya masih muda, beliau lebih tua. Ibadahnya jauh lebih tua, lebih banyak yang tua. Jalan lagi, bukan ini orang yang lebih buruk daripada saya. Jalan lagi beliau. Jalan ketemu sama orang muda, bocil FF. Kata, oh ini pasti saya lebih baik nih dari bocil ini. Ya. Loh, kok bisa saya lebih baik? Oh iya, ibadah saya lebih lama daripada dia. Tetapi beliau kemudian mikir lagi, oh nggak mungkin, belum. Siapa tahu dosanya lebih sedikit karena dia bocil itu baru umur jagungnya 5 tahun, dia sudah 40 tahun, sama 40 tahun pure dosa, dia baru 5 tahun. Ya, jadi pasti lebih buruk saya. Oh bukan, jalan lagi dia, jalan. Ketemulah sama orang apa? Tidak tahu ya, saya kok lupa juga. Orang kafir, orang muslim. Oh, saya pasti belum kafir. Orang yang suka maksiat, yang pemabuk. Oh, saya pasti lebih baik. Enggak, saya kan enggak pernah mabuk. Kemudian Habib Umar kemudian berpikir lagi, oh enggak mungkin, sebentar. Karena belum tentu wafatnya kita itu siapa tahu ketika beliau wafat itu bertobat. Kemudian saya enggak tahu wafatnya seperti apa. Meskipun saya banyak ibadah, ternyata di akhir saya
kafir. Nggak tahu bukan. Oh berarti bukan. Bukan ini orang yang saya cari, bukan beliau. Saya masih jauh lebih buruk daripada dia. Berjalan kaki ketemu sama orang kafir. Ketemu sama orang kafir ya. Tetapi tua masih muslim, muda masih muslim, masian masih muslim. Ketemu sama orang kafir. Wah, sudah mulai dia rumah. Saya pasti lebih baik daripada orang kafir ini, orang muslim. Kemudian mikir lagi ya, oh sebentar. Saya juga nggak tahu apakah nanti ketika sudah mau wafat dia sadar asyhadu Allah kafir seperti apapun, kafir murakkab pun kalau sudah syahadat pasti muslim dan dosanya diampuni. Saya siapa tahu pas sakaratul maut tiba-tiba kafir, kan belum tahu. Akhirnya tidak berani menyimpulkan bahwa orang kafir itu lebih buruk daripada hukuman. Kembali dia, kembali kepada gurunya. Assalamualaikum, Pak Yai. Gimana? Sudah menemukan apa enggak? Tidak menemukan. Dan kenapa? Karena saya tidak berani menyimpulkan bahwa orang lain itu jauh lebih buruk daripada saya. Saya enggak menemukan. Nah, itu kita belajar bahwa diri kita, meskipun kita banyak ngajinya, banyak sholatnya, banyak ibadahnya, puasa terus nggak bolong-bolong, nggak boleh bilang temannya, oh kamu nggak puasa pasti jahanam, nggak boleh. Nanti kamu kena azab industrial ya. Jadi nggak boleh, karena belum tentu kamu yang rajin ibadah, siapa tahu meninggalmu dalam keadaan kafir. Siapa yang tahu? Nggak tahu. Itu ya kita belajar ya. Kita belajar masalah kejujuran, yang kedua kita masalah toleransi, yang ketiga kita harus senantiasa merasa bahwa kita ini biasa saja. Enggak lebih tinggi daripada siapapun. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita bukan Rasulullah. Kita bukan yang Nabi Muhammad SAW. Oke. Kayaknya ini sudah berakhir ya pertemuan kita. Tapi saya mau salat dulu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Baik, terima kasih. Sebenarnya saya tadi mau menyampaikan materi yang beda ya. Tapi karena saya cerita, jadi ini nggak terbaca yang saya siapkan. Jadi useless gitu ya, tapi nggak apa-apa. Saya mau maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru, kepada adik-adik, kepada rekan-rekan panitia. Kalau mungkin saya ada salah kata, salah dari pasti mungkin ya. Mungkin ada salah dari pembacaan Al-Quran saya, kemudian cerita saya, perlu pembenahan. Saya mau maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Wah. Oh iya, Mang. Kau usah kesat. Kalau suarane on. Kok ono suarane? Oh iki. Karo. Kemute paling. Kalau suarane on. Paling. Error. Kemute paling. Kok gak ada suaranya weh? Iya Nggak tahu saya. Sama saja yang Muhammad. Kok gak ada suaranya Kecil suaranya. Urip bilang suara ini agak kerungu. Kintil. Oh, masalah Kalau Muhammad. Lo. Kalau suarane. Iku lo, cilik ku lo, meneng ra? Meneng. Ya. Abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna wa arina al-batila batilan warzuqna.
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الفوال في صلاة والفوال في سلام عليك يا نبي الله الفوال في صلاة والفوال في سلام عليك يا رسول الله الفوال في صلاة والفوال في سلام عليك يا حبيب الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع القوم العزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Suaranya bergema. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah acara Nabi Muhammad SAW. Suaranya patah-patah. Terima kasih pada hadirin yang telah Cok Rame. Saya meminta maaf apabila ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alangkah suka hati terpegangan. Mohon jangan keluar terlebih dahulu. Mungkin kita akan kasih implementasi. Wih, suaranya patah-patah, bergema, wih, tolong, wih, coba. Udah selesai, weh. Ini terkena aku, tolong lah. Ya, ulang. Yes. Mbak Emil. Yuk, mana sih? Terus nanya bang. ID bang. Main ML bang. Gip alo. Tai. Alo, gip alo. FF musnah. Mungkin bisa foto terlebih dahulu. Jangan rame, Aja boy. ya lo. Sama keyboard lu. Akhirnya pulang. Pulang. Mari wis metu ayo metu. Alo, metu. Oh, gas. Gak pernah juara. Cuak. Langsung metu kabeh. Ayo metu yuk. Mandang. Metu yuk. Ayo metu. pakai lopan kayaknya. Metu yuk. Metu yuk. Dukung mari. Cuk metu. Mari. Ojo metu we. Kepentingan lagi.